Balik lagi bareng gua, Miko Herlambang di mari. Kali ini gue lagi ada di Kopjai Coffee, adanya di daerah Gandaria 3 bareng Ali Taher. Aldi Amir nih, salah satu founder dari coffee ini ya. Iya bro? Salah satu founder dong lu. Salah satu founder, betul. Mantap. Jadi udah lama nih kagak ketemu waktunya. Si bapak ini. Orang sibuk soalnya, orang sibuk. Bapak ini yang sibuk. Sama-sama sibuk, akhirnya baru hari ini ya kita ngobrol-ngobrol nih di Ngobras, ngobrol bareng pesepeda santai. Ngobrol bareng santai apa ngobrol bareng pesepeda nih? Dua-duanya ada gitu, ya kan? Dua-duanya ada tuh. Ada Hybrid berarti hybrid. Hybrid, lebih ke situ, bebas deh. Kayak sepeda kan? Sepeda ada yang hybrid juga. Ada hybrid juga gitu. Ngomong-ngomong soal sepeda. Nah, ini udah ada sepeda nih depan kita juga nih, Bro. Ini sepeda yang gue tahu Surly ya. Surly, tuh. Surly tahun berapa nih? Tahu nggak? Wah, ini gue dulu bangun sekitar udah agak lama sih nih, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah ya. 3-4 tahun yang lalu. Ya, jadi waktu itu gue lagi hobi-hobinya touring nih ceritanya nih. Touringan sepeda? Touring, ya touring sepeda. Ya, jadi ke Bandung, ke Banten, Belitung gitu. Jadi ya lagi euforianya waktu itu lagi di situ gitu. Jadi ya akhirnya gue bangun nih sepeda. Kebetulan ada temen yang memang dia bisa ngebangunin sepeda. Ya udah akhirnya gue bikin aja nih sepeda dan memang gue udah request waktu itu walaupun touring tapi gue tetap pengennya style klasik gitu. Karena kalau gue tuh emang senengnya itu hal-hal yang berbau klasik sih. Oh, gitu, kayak coffee shop lo ini ya? Nah, agak-agak culture nih di sini. Nah, yang gue lihat kayak gitu nih. Benar. Sesuai banget gitu kan. Ya, jadi memang lu 3-4 tahun yang lalu juga memang udah main sepeda ya? Udah. Jadi bukan di masa pandemi ini aja ya? Enggak. Jadi memang sebelumnya emang gue udah suka main sepeda. Udah aktif main gitu. sepeda? Ya. Oh, udah aktif tuh main sepeda nih? Nggak aktif-aktif banget sih, tapi ya main lah. Kalau pas lagi pengen main gitu pokoknya aja. main aja. Iya. Oke, bro. Ngomong-ngomong soal main, kalau ini coffee shop lo berberapa? Gue berempat. Berempat ya? Oh, berempat. Udah berapa lama nih kopi? Kita Kopjai buka 1 Juli 2019. Oh, ya, jadi tahun lalu. Setahun lah ya. Udah setahun lebih. Setahunan lebih. Gitu. Jadi cuman ya memang kemarin waktu masa pandemi ya sempat tutup. Inilah sempat ya kita mengikuti peraturan aja gitu kan. Iya. Jadi ya sempat memang nggak bisa dine in, tapi sekarang kita sudah reopen for dine in. Iya. Gitu. Nah, itu dia tuh gue juga nyari kesempatan buat ngopi di sini, buat ngobras di sini juga biar dine in gitu kan. Maksud gue biar sekalian lihat kopi. Dan ternyata kopinya enak. Ajib, nggak bohong nih gue. Ini enak nih. Silakan aja datang. Dan gue nggak maksa dia untuk ngomong kayak gitu ya? Enggak. Gue bayar. Jadi nggak ada paksaan kayak gitu, bro. Ngomong-ngomong usaha dan lu juga kerja ya? Iya, gue juga kerja. Oh, di mana lo biasa kerja? Hari-hari. Kebetulan gue sehari-harinya gue
gue bisa dibilang profesional di bidang migas lah. Oh, profesional di bidang migas. Wow, mantap cuy. Gitu kan. Lu udah tahu tuh profesional migas. Nah, antara kopi ini dan pekerjaan lu, yang jelas lu kerja udah lama pastinya dong ya? Gue kerja udah 17 tahun. 17 tahun masa kerja. Dan Jadi akhirnya... kalau anak tuh udah sweet 17 berarti. Oh iya. Udah selesai. Kalau cewek hati-hati. Oh gitu. Kalau cewek hati-hati, kalau cowok ya udah. Ya kan, udah bisa. Kunci mobil mana, Pi? Udah gitu tuh. Udah bisa clubbing belum tuh? Udah ya. Di masa gue sih, Cuma nggak tahu kalau sekarang ya? Iya, kalau di masa kita nggak tahu gitu kan. Udah berapa. Kalau sekarang gue nggak tahu deh anak-anak sekarang tuh clubbing di usia berapa, nggak ngerti gue. Cuman sekarang percuma, Clubnya belum buka. Nggak bisa. Gitu. Clubbingnya dari rumah masing-masingnya dulu. Tapi kangen nggak sih lu ngomong clubbing? Ini ngobrolnya dari ngobrol santai, dia jadi ini nih, mengarah ke yang nggak santai nih. Kalau gue sih santai. Santai. Nggak tahu kalau itu kan masa dulu. Oh gitu. Kan. Iya. Kalau sekarang mungkin ya masih. Kalau clubbing tuh inilah buat selingan lah. Buat selingan aja. Buat selingan. Maksudnya nggak harus. Nggak Jumat malam wajib gitu enggak ya. Enggak lah. Dan biasanya, tapi memang dulu lu pasti ya nge-club juga ya? Ya, zaman dulu namanya anak muda ya. Iya, pasti kita ya. kan ikut ini aja. Ikut arus aja. Go with the flow. Ikut arus liar. Udah kayak ini arung jeram tuh. Arus liar. Gitu, iya bener sih gitu. Bro, gue balik lagi ke masalah kerjaan sama usaha. Lu kenapa bikin coffee shop nih? Maksudnya dan baru setahun kan. Dulu kan hype-nya itu kan coffee shop mungkin 2-3 tahun yang lalu lah ya. Dan udah setahun ini lu bikin coffee shop. Kenapa? Karena memang lu suka ngopi kah? Atau memang apa ada? Ya, jadi awalnya tuh gua ngopi karena kebutuhan ya. Oh ya. Nah, tuntutan profesi. biar melek maksudnya, biar melek. Kerja malam. Nah, itu. Ya pokoknya kalau lagi kerja butuh kopi lah biasa. Butuh kopi ya? Nah, itu kan standar lah ya, orang biasanya kerja sambil ngopi lah. Pasti. Nah, terus lama-lama gue mulai jadi gue tuh senangnya memang dari dulu itu nyobain tempat-tempat baru. Oh, berarti lu coffee shop yang ada di Jakarta lu kelilingin tuh? Yes, gitu. Mantap. Jadi gue senangnya nyobain, juga senang hangout, Iya, senang hangout, nyobain tempat-tempat baru gitu kan. Jadi nyobain kopi di sini, kopi di sana gitu kan, seperti apa. Dari mulai yang coffee shop yang besar sampai yang chain, yang internasional, sampai ke kedai-kedai kopi yang lokal gitu. Dan setiap gue datang ke kota lain gitu ya. Nah, itu gue biasanya gue nyari tempat kopi yang hits di tempat itu. Gitu, karena gue pengen tahu di sini kayak gimana sih, seperti apa modelnya. Dari mulai, karena bukan hanya dari kopinya, tapi juga dari atmosfernya. Gue pengen tahu pasti itu seperti apa sih gitu. Nah, terus tapi nggak berhenti di situ. Gue nggak berhenti di situ. Jadi lama kelamaan gue mulai artinya ibaratnya nih, kalau dari awalnya dari mulai kopi susu ini ya dari es kopi susu kekinian ya kayak gini. Asik. Nah, lama-lama gue pengen yang lebih berat. Lebih unik gitu ya. Ya lebih unik artinya gue nyobain kopi-kopi hitam kayak gini, black coffee lah ya, black coffee dari mulai yang manual brew sampai ke cold brew dan ya pokoknya yang inilah yang pure coffee gitu. Nah, terus akhirnya gue putusin karena gue emang suka dengan kopi. Ya akhirnya gue belajar kopi. Oh, lu kulik dulu? Gue ambil kelas kopi. Lu sampai lu les juga ya? Yes, akhirnya gue ngambil kelas kopi. Itu gue ngambil kelas kopi sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu lu belajar dulu mengenai kopi, full-fullan, habis-habisan kelas kopi di situ. Ambil kelas kopi, terus gue mempraktekkan apa yang gue pelajarin gitu kan. Jadi gue kalau di rumah
gue bikin manual brew sendiri. Bikin manual brew sendiri, tes beans macam-macam ya, semua jenis kopi dari roastery. Nah terus akhirnya ya udah, terus gue pikir kan katanya kerjain apa yang kita seneng. Ini. Jadi katanya paling enak itu mengerjakan apa yang menjadi passion kita. Ya, kita kerja di sesuatu yang memang kita senangi. Betul. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu passion kita apa, ya dalemin. Lebih enak lagi kalau bisa menghasilkan sesuatu dari situ. Betul. Nyebur langsung tuh ya. Nah, nyebur itu. Langsung nah, gitu kan. Kalau bahasanya ya kayak sepeda kan? Yoi. Nah, ini juga ini contohnya kan. Passionnya di sepeda, akhirnya yang menghasilkan sesuatu dari situ gitu. Harus Dari passion, bener. Ya, Nah, bener. akhirnya ya udah gue putusin, oke, gue mau buka tempat kopi gue sendiri gitu. Jadi paling enggak kalau kalau misalnya paling nggak gini, kalau punya tempat kopi sendiri tuh enak apa? Kalau enaknya kalau gue lagi pengen minum kopi buatan gue sendiri, ya langsung lu bisa aja bikin sendiri. Nah itu, gitu kan? Iya benar. Nah, tapi berarti memang kopi ini termasuk passion lo ya? Termasuk passion. Termasuk passion lo di luar, berarti ada dua sisi dong diri lo ya. Ibaratnya, oke, gue kerja kayaknya bukan cuma profesional. dua sisi. Kita akan korek selanjutnya semuanya. Gitu. Wah, ini bisa sampai pagi nih. Ya, yang gue tahu kan dua sisi pada saat ini ya. Maksudnya dua dalam arti lu memang bekerja untuk profesional juga, bekerja di kantor untuk orang lain, ya kan, belum bekerja profesional, sama usaha yang memang, iya ini memang gue, gitu kan, punya lo sendiri, udah dari hobi lo, ya tadi lo bilang berarti kopi termasuk salah satu passion lo. Yes, betul. Nah, untuk membagi waktu nih, apalagi lo bilang banyak yang lainnya, cing. Banyak nih yang lainnya nih. Ini yang gue korek baru soal kopi nih. Gitu kan. Nah, berarti yang lain juga ada selain kopi. Sementara ini sih gue lebih lagi di luar di luar kerjaan kantor ya. Kalau di luar kerjaan kantor, gue sekarang lagi memang fokusin masih di sini. Masih di kopi. Tapi memang next ada lagi project selanjutnya. Ya, sudah mulai sambil merintis the next project lagi. Oke. Tapi nanti itu kayaknya omonginnya nanti in the next in the next podcast ya. Boleh. In the next selanjutnya gue bakalan debat dia lagi. Nah, gitu. Tapi masih berhubungan dengan F&B atau apa? Bersinggungan. Bersinggungan aja? Iya. Oh, masih bersinggungan dengan F&B ya? Iya. Nggak jauh-jauh dari kayak gitu ya? Iya, ada singgungannya gitu. Ada singgungannya. Ya. Mantap. Kayak lo semua harus belajar nih. Ini pengusaha muda. Salah satu pengusaha muda yang sukses di Jakarta Selatan. Untuk yang membagi... sukses ya, yang sukses bapak ini sebenarnya. Belum, gue masih ngerintis. Untuk membagi waktu bro, aman gak sih? Ya, jadi makanya gue memang dari awal mencari partner memang. Ya, karena, jadi dari lo berempat ya? Ya, jadi karena memang gue tahu kalau gue sendirian most likely nggak kepegang. Oke. Gitu, most likely nggak kepegang. Takutnya gue akhirnya gue nggak, karena gini, prinsip gue adalah gue tidak mau gue tidak mau ada yang mesti gue korbankan gitu. Iya. Nah, sebisa mungkin nggak ada yang gue korbanin. Iya dong. Gitu ya. Jadi, profesional tetap jalan. betul, profesional. Yang ini bisnis ini dengan keluarga dong. Iya pasti. Nah ini nggak boleh. Ya maksudnya gue nggak mau ada yang gue korbanin sebenarnya. Yeah. Jadi memang gue dari awal prinsipnya adalah sebisa mungkin work-life balance, gitu ya, work-life balance. Tambah kali ya work, passion, life balance gitu. Tapi gue yakin dari semua itu nggak mungkin balance. Iya nggak sih? Pasti ada yang memang lebih banyak. Oke lah, taruhlah dari 100% ini pasti lebih banyak, mungkin di atas 50% lo yang profesional. Iya nggak sih? Iya, berapa persen? Iya, betul, betul. berapa persen? Betul. Iya, kalau profesional sih udah pasti lebih dari 50%. Iya, 70% lo di profesional. Betul. Nah, cuman memang ya itu tadi akhirnya gue strateginya adalah mencari partner. Dan alhamdulillah gue akhirnya bisa mendapatkan partner ya yang berempat. Ya akhirnya ya udah kita bisa running ini gitu. Iya, dan ya apa namanya sebenarnya
jadi gini, kalau menurut gue sebelum gimana cara lo membagi waktu lo, pertama lo harus mulai dengan memanage diri lo dulu. Diri sendiri dulu ya. Iya, betul. Manage diri sendiri tuh. Ya, jadi memanage diri sendiri itu dalam artian lo tahu life values lo tuh apa sih? Oke. Gitu, values di kehidupan lo tuh apa? Gitu. Kemana larinya? Ketika lo tahu life values lo apa, lo bisa nentuin prioritasnya. Iya. Lo bisa nentuin prioritas hidup lo. Mana duluan nih yang didulukan? Betul. Gitu ya. Nah, karena di setiap waktu itu prioritas itu kan belum tentu sama ya. Iya, benar. Prioritas itu kan bisa dinamis gitu. Nah, tergantung dari memang kebutuhan lo di saat itu tuh apa, gitu. Nah, itu yang bisa lo identify atau lo tahu gitu. Oh, kayaknya gue sekarang gue mesti lagi yang kesini nih, nanti yang mungkin nanti di waktu yang berikutnya, oh gue mesti dalamin yang sebelah sana, gitu. Nah, jadi, itulah seninya menurut gue. Seninya adalah sebagai how to manage yourself gitu. Yes. Gimana caranya lo manage diri lo sendiri. Dengan cara sebenarnya apa? Ya kenalin dulu diri lo sendiri. Oke. Itu. Tapi dari lu berempat nih. Nah. Dari lu berempat menyatukan 4 kepala. Jadi satu. Itu menurut gue ribet, bro. Iya nggak sih? Itu ada seninya juga. Ada seninya juga. Iya, ribut-ribut kecil pasti tuh, ya kan, ribut-ribut kecil lah, apalah. Nah, saling toleransinya gitu kan. Apalagi di satu sisi mungkin yang satu kerja, yang satu enggak. Jadi lu ada memang job desk masing-masing dari berempat itu juga udah lo kasih job desk masing-masing. Betul, ya. Betul. Dari berempat. Nah, jadi sebenarnya menurut gue challenge ketika lo bermitra dengan orang lain itu adalah bagaimana lo juga menghadapi ego lo sendiri. Betul. Gitu. Karena ketika lo bermitra dengan orang lain, itu biasanya ego lo keluar. Iya dong. Gitu. Ego lo keluar juga. Bomonya gini nih. Tuh, karena lo punya idealisme juga. Masing-masing. Gitu kan. Dan setiap orang itu kan pasti membawa idealismenya masing-masing gitu. Nah, yang seninya adalah bagaimana lo menyatukan, memblending lah ya bilangnya. Karena sebenarnya yang at the end adalah bagaimana mencari seperti kopi lah. Oke. Bagaimana mencari blend yang tepat. Gitu. Ketika lo mau meracik kopi Robusta sama Arabica, berapa persen? Biar dapetnya enak. Roasting profile seperti apa. Jadi itu kan lo mesti tahu kan bagaimana meracik blending yang pas. Nah, ini sebenarnya filosofi kopi ini ini bisa dipakai. Itu tetangga sebelah. Agak jauh sana sih. Iya. Filosofi kopi ini bisa dipakai di filosofi ketika lo bermitra dengan orang lain, berpartner dengan orang lain gitu. Oh, gitu. Ngomong-ngomong soal kopi, nah ini juga keluaran baru dari ini ya, Kopja ya. Nah, ini kebetulan ini produk yang baru kita launching, ini cold brew. Wih. Dia 100% Arabica coffee. Wah, keras dong. Oh, enggak. Yakin lu? Sebenarnya Arabica itu sebenarnya tidak asam lambungnya tinggi. Nah, ini nih yang seringkali persepsi orang-orang. Nih, karena kita bicara sama juragan kopi nih sekarang. Yang asam di mulut itu justru nggak asam di lambung. Oh gitu? Iya. Oh, berarti selama ini persepsinya adalah persepsi orang-orang adalah kalau Arabica yang asam itu pasti yang kayak asam lambung kayak gue ini agak takut naik, justru takut tinggi. Arabica ini sebenarnya dia lebih aman untuk lambung. Oh gitu? Iya. Tapi kalau lo udah punya asam lambung, ya apapun itu sebaiknya lo tetap harus makan dulu. Oh iya. Gue tidak pernah menyarankan orang dengan perut kosong langsung minum kopi apapun. Iya. Gue tidak menyarankan. Mau Arabica, mau Robusta. Iya, karena jangan ya. Ya gimana pun juga minimize risk aja sih. Oke. Good sih. Nih, jangan lupa nih, bisa didapat di Kopjay aja. Langsung. Iya. Ini kita di GoFood udah ada, Tokopedia juga udah ada. Oh, cold brew. Ya kan? Nih, Kopjay di Tokopedia ada. Andre, Tokopedia ada nih. Gila, Tokopedia, GoFood. Nah,
Atau langsung datang ke sini Di sini enak banget. untuk ngerasain atmosfernya. Di sini ada 2 lantai ya. 2 lantai. Ada 2 lantai yang di atas mungkin buat smoking ya. Ya. Atas smoking area, di bawah untuk yang nggak smoking area. Nah, selain kopi, di sini ada apa lagi, bro? Selain kopi, kita juga ada minuman-minuman non kopi. Jadi kita ada minuman-minuman yang base-nya susu. Ya. Tapi ada juga yang segar-segar. Oh, gitu. jadi kalau habis sepedahan, mampir ke Kopjai, yang seger-seger juga ada. Selain Banyak. kopi. Yes. Nah, kayak yang satu ini nih, gue juga tadi pesen. Oke bro, sini bro. Nah, ini ada salah satu makanan dari Kopjai adalah yang tadi gue lihat dan gue pesen nih. Thank you bro. Sama-sama. Ini adalah singkong goreng nih. Keju. Ya nggak sih? Singkong goreng keju. Ini Yes. gue syuting di malam hari ya. Gue syuting di malam hari, tapi kayaknya menarik nih. Gitu, jadi menarik juga. Dan jarang ada sih nih di setiap coffee shop menyediakan yang masih, ya ini yang lo bilang klasik. Klasik. Culture. Culture, Ya kan? culture. Iya. Hari gini nyari singkong goreng tuh ya paling di tukang gorengan. Iya nggak sih? Ya. Di setiap coffee shop masih susah ya, masih belum ada, masih jarang lah. Masih, yang gue tahu masih nggak ada. Yang sekarang kan lebih ke kini-kinian. Ya. Ya, apalah, spaghetti lah, apalah kayak gitu-gitu ya. Ya. Minimal nasi goreng. Nah, Nah, tapi ini begitu gue lihat tadi ada yang pesen ini, gue jadi tertarik nih. Gue pesen juga gitu kan. Cobain dong, Singkongnya cobain. nanam sendiri. jadi kita ada kebun singkong, Bang. Itu udah bagus bro, kayak gitu bro. Nanam juga, produksi semua sendiri. Ya, betul, Gitu. betul. Ini gue cobain nih bro. Jadi dia lama-lama bisnisnya kemana-mana nih. Bisa harus dong, kan memang passionnya kemana-mana. Oke. Dong, cobain dong, cobain. Iya dong. ini gue cobain dulu nih ya. Mantep nih kayaknya. Good. Gila nih. Kok bisa lembut kayak gini? Lu masak juga nggak? Gue nggak ikutan masak kalau Nggak ikutan ya? Maksudnya gue mungkin lu ngurusin ngerti- kopinya lah. Oh, Ya. menu nggak ya? Menu Tapi makanan memang nggak? singkongnya ini kita Impor. dikirim khusus dari provinsi lain. Oh gitu? Iya. Dari mana bro? Betul. Ini kebetulan ini dari Lampung. Wow, gokil nih, gila. Ya. Jadi ini langsung dari Lampung. Ya. Dan jujur banget gue ini beda banget kopinya. Kopinya, singkongnya. Rasanya beda. Gue nggak tahu kenapa, makanya gue bilang ini singkong dari mana nih? Kok rasanya beda gini, lembut dan dia nggak ada. Biasanya kan singkong ada tulangan yang di tengah tuh apa sih namanya tuh gue Iya, nggak tahu iya. lah. Apa dicabutin atau gimana gue nggak ngerti. Dari sananya di packagingnya udah begini. Packagingnya udah kayak udah gini. begini. Ya. Dan ini asli lembut banget sih. Lu boleh cobain, lu nyesel kalau nggak nih. Nih pagi enak ya bro ya? Oh enak. Ya So, kan? ini enak. Segala waktu enak ini. Abis goes. Enak. Hmm. Pas lah. Good nih good. Mantep cuy. Jangan lagi. Wah. Ini ya. Bikin adik ya. Mm-mm. Kita juga ada makanan Makanan, lain ya. Oh. ya. Jadi Nasi gitu ada ya? Ada. Terus pempek juga ada. Itu juga dikirim dari Palembang. Pempek langsung dari Palembang. Langsung dari Palembang. Terus ada juga Naik pesawat dong tuh pempek. Ntar pempeknya disuruh ini dulu, rapid dulu. Kalau gitu. Iya. Apalagi selain pempek? Ada dimsum siomay. Dimsum, tapi Dimsum. itu bikin sendiri atau memang Enggak, kita ada ini yang udah udah ready ya? Udah ready. Tinggal dipanasin. Apa sih? Ya, dimsum Iya. tuh dipanasin ya. Iya. Dikukus ya? Di steam ya. Di steam ya. Iya. Terus ada juga kita juga ada kerjasama ya sama brand-brand lain ya. Jadi Kayak apa? ada rice bowl. Oh, rice bowl masuk sini? Rice bowl ya, rice bowl sambal mata. Oh. Ya, itu kita kerjasama dengan brand rice bowl memang brand lain. Terus ada juga burger. Burger? Itu juga kita kerjasama dengan brand lain. Apa tuh? Kalau yang burger itu kita Bukan Burger kerjasama King. dengan Apa tuh? kerjasama dengan Stack Side Burger. Oh. Terus kalau yang rice bowl kita kerjasama dengan cabai gendut. cabai gendut. Tuh ya, rice bowl sambal mata.
Good. Gitu. Jadi semua hampir banyak brand di sini juga lo bisa dapetin nih di Kopjai, nggak cuma itu aja ya. Iya, karena kita konsepnya memang kita di era sekarang ini memang Kolaborasi. harus banyak kolaborasi, collab. Ya, betul. Jadi kita memang konsepnya adalah kolaborasi, collab dengan brand-brand lain. Jadi bagaimana menciptakan sinergi lah gitu ya, simbiosis mutualisme lah istilahnya. Simbiosis mutualisme. Iya. Itu tuh jadi penting. sama-sama untung lah gitu. Karena hari gini lo jalan sendiri susah. Tuh, Ya kan? ya. Butuh partner yang klik. Yes. Ya nggak? Tuh. Ngomong-ngomong, bini lo juga YouTuber juga ya? Influencer. Influencer. Soal? Soal Di bidang apa dia? Dia lebih banyak ke ya macam-macam sih, lifestyle, beauty, Oh ya? fashion tuh. Wah, boleh nih kapan-kapan gue collab sama bini ya. Nggak kan? Oh. Kemarin ngomongin soal ya lifestyle lah, gaya hidup kekinian. Tetap di Kopjai. Iya. Oke bro, namanya juga ngobrol bareng pesepeda. Menurut lo nih, Jakarta ini sudah nyaman belum sih? Kan ada hashtagnya kan, Jakarta ramah bersepeda. Menurut lo nih yang memang suka bersepeda, lo sepedaan dari rumah ke kantor nggak? Bike to work? Gue biasanya kalau lagi work in office ya, kalau lagi work in office, gue biasanya seminggu sekali. Pasti itu bike to work. Seminggu sekali ya. Dari rumah ke kantor. Yes. Berapa kilo? Nggak jauh sih, pulang pergi paling ya 15 kilo lah, pulang pergi. Oh lumayan. Pulang pergi. Iya, Ya. berarti 7 kiloan lah ya. Iya. Ya lumayan lah. Gue pikir nggak jauh sih 500 meter. Enggak. Cuma jalan kaki aja. Iya, gue kira ya itu lumayan lah. Iya. Untuk di kelas Jakarta lumayan lah jarak segitu, gitu loh. Nah, menurut lo Jakarta sudah ramah belum sih? Dari lingkungan dulu deh bicaranya. Oke, kalau bicara ramah atau enggak, gue biasanya benchmarking dengan negara lain. Oke, nggak apa-apa. Gue benchmarking Kota lain apa negara lain? Negara lain. Negara lain langsung. Negara lain. Oh. Ya. Gue benchmarking dengan negara lain. Jadi kalau di negara lain itu sebenarnya prinsip dasarnya adalah selain kendaraan bermotor, Iya. itu diutamakan. Selain kendaraan bermotor, berarti pejalan kaki, kursi roda, termasuk sama sepeda sendiri. Yes. Ya kan? Betul. Itu lebih dihargai. Betul, lebih diutamakan. Diutamakan. Betul. Berarti lebih ke budaya dong. Yes. Ya kan? Lebih Betul. ke budayanya. Betul. Oke. Jadi kalau di sini nggak ya? Nah, di sini sudah mulai ya. Beranjak akan. Ya, artinya tapi gimana pun juga Kembali ke kita kan ibaratnya masih negara berkembang lah ya. Iya. Negara berkembang sehingga memang sudah mulai, tapi memang sudah menuju, tapi memang Prosesnya. itu butuh waktu sih Iya. menurut gue. Berarti Karena- prosesnya lumayan lama ya. Ya, mungkin dengan kondisi saat ini di mana sekarang mobilitas orang tidak sehektik sebelumnya. Iya, benar. Kemudian lebih banyak orang yang menggunakan sepeda ya atau tidak menggunakan kendaraan bermotor. Itu diharapkan sebenarnya lebih men-speed up ya. Iya. Lebih men-speed up perubahannya. Ya, atau menurut gua bahasakan evolusinya. Iya, revolusinya lebih cepat aja ya. Evolusinya lebih cepat gitu. Nah, tapi gimana pun juga ya Berproses. ini tetap butuh proses gitu ya. Karena tidak bisa, karena gini, kalau memang ketika kita bandingkan negara dengan negara lain, itu memang kondisinya juga Beda ya? nggak bisa dibilang sama ya. Iya, beda secara kesejahteraan penduduk, secara jumlah penduduk, Iya, kepadatan benar. ya, intinya Kepadatan memang nggak beda. sama ya. Jadi memang nggak Traffic bisa. lalu lintas juga beda. Betul, jadi memang nggak bisa kita bandingin langsung ya, tapi paling enggak kita ada acuan lah. Iya. Kita ada acuan. Oh, kita enak ya kalau bisa seperti itu. Iya. Gitu. Bisa Oh. bisa ngelihat orang bersepeda tanpa khawatir harus Serempet, dipepet kendaraan bermotor, kemudian menjadi
nomor sekian lah di jalanan gitu ya. Jadi nggak menjadi prioritas utama gitu. Nah itu yang apa namanya? Ya memang belum tapi ya mudah-mudahan menuju ke situ lah. Yes. Gitu. Berarti kalau bicara takut diserempet apa segala macam, berarti menurut lo infrastruktur yang sudah dibuat, gue bicara Jakarta aja dulu lah ya. Infrastruktur yang sudah dibuat di Jakarta ini termasuk sudah memadai atau belum nih? Gini, walaupun infrastrukturnya ada, tapi gimana pun juga itu nggak cukup. Nggak cukup. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan hanya infrastruktur juga penting. Itu sangat penting. Tapi yang paling penting juga kesadaran. Betul. Kembali lagi ke manusianya. Betul. Kembali lagi ke manusianya. Kesadaran. Karena ketika kesadarannya belum di situ, ya akhirnya mau infrastruktur, contoh gua ambil contoh deh. Gue pernah lagi goes di daerah Melawai sini. Itu udah ada jalur sepeda. Jalur sepeda ada tuh. Udah ada jalur sepeda dong. Yang dulu tuh warna hijau gitu kan. Nah, beda dulu. sendiri tuh paling kiri. Ya. Dan itu jalanan satu arah dong. Artinya kalau kita lagi goes di jalur sepeda jalanan satu arah, no worries harusnya. Iya. Gue pernah nih pagi-pagi mau ke kantor. Terus tiba-tiba ada motor motong di depan gue. Motong, jadi dia langsung dari kanan belok ke kiri gitu, tanpa ngerem, tanpa apa. Itu gua hampir ya namanya terbalik motong gitu ya. Kayak apa tuh rasanya gitu kan, kan? ngerem mendadak dan untungnya refleksnya masih bagus. Tapi kalau ini kan bisa berantakan kan. Nah itu contoh aja, itu contoh simple aja. Jadi balik lagi, walaupun infrastrukturnya ada, tapi kesadaran. Kembali lagi ke kesadaran lu semua yang pemakai jalan ya. Pengguna jalan. Ya. Kesadaran. Let's share the road. Let's share the road. Kesadaran berlalu lintas itu sangat penting apapun yang lu gunakan. Ya kan? Mau sepeda, mau motor, mau mobil, mau apapun yang ada yang lu gunakan sekarang, kesadaran berlalu lintas di jalan itu penting banget, ya kan? Betul. Kesadaran jangan lupa itu. Nah, lu termasuk apa nih? Mau disebut pesepeda kah? Atau apa nih? Kalau di dunia persepedaan nih? Sebenarnya kategorinya gue gini nih. Gue nggak perlu disebut sesuatu sih. Iya. Maksud gue gini. Kalau buat gue ya, pesepeda, kalau bicara gue tuh pesepeda, sebenarnya kalau pesepeda tuh kan orang yang menggunakan sepeda namanya udah pesepeda. Ketika dia naik sepeda. Cuman kategori gue di sini pesepeda itu adalah mungkin dia lebih intens. Bisa ya tiap hari dia menggunakan sepeda atau dia memang gue harus bersepeda, kalau enggak badan gue sakit-sakit. Ada yang kayak gitu kan. Nah lu lebih apa? Lebih kemana nih itu ininya? Ya kalau gue lebih ke sepeda itu buat gue artinya ada dua ya. Nah, yang pertama fun. Yang kedua healthy. Berarti sepeda tuh fun dan healthy. Nah, sehat lah. Tuh. Nah, kalau gue udah lama nggak sepeda, itu gue memang ngerasa gue butuh dan pengen. Gitu. Karena gue butuh healthy-nya dan gue pengen fun-nya. Gitu. Nah itu makanya gue sering sendirian aja. Gitu. Lu lebih milih sendirian aja itu ya? Nggak, intinya gini, kalau gue lagi pengen sepedaan, ya gue goes aja. Udah. Gitu ya. Nggak usah nyari-nyari temen, terus ngajakin siapa, nggak usah. Ini gue sendiri aja. Kalau healthy lah, semua jenis olahraga pasti menyehatkan. Kecuali ketika badan lo drop, sakit, terus lo olahraga, itu suatu hal yang salah, ya kan? Nah, kenapa sepeda fun? Nah, karena pada prinsipnya gue dari kecil emang udah suka sepedaan sih. Lu dari kecil hobi dari kecil udah suka sepedaan. Dengan sepeda ya? Suka, ya. Jadi sebelum gue bangun sepeda ini, gue sempet seneng mountain bike. Mountain bike. Jadi belusukan, masuk kampung. Gravelan kalau anak sekarang. Off-road. Bukan gravel lagi gue, itu kadang jalanannya udah nggak berbentuk gitu. Sampai ngangkat sepeda nyebrangin sungai. Ya, pokoknya sampai kayak gitu, adventure.
Adventure. Jadi itu fun juga menurut gue gitu ya. Jadi makanya sepeda gue ada yang touring gini, terus ada yang touring tapi sekarang sebenarnya udah dibikinnya model road sih. Road bike ya? Iya, model semi road lah, Semi-semi semi road. road. Nah, terus mountain bike juga. Jadi gue dulu emang suka belusukan tadi ya, sampai pernah ke mana? Pengalengan gitu. Andre. Jadi Bandung ya? Iya, Jakarta, Bandung sana Pengalengan. lagi, Bandung sanaan lagi. Iya, Bandung ujung. Iya. Nah, itu jadi emang ya buat gue fun and healthy itu ya sepeda itu ya emang gue aplikasinya seperti itu buat gue. Ketika lu bersepeda tuh lu merasa seneng. Yes. Gitu ya. Ketika ya. lu ada di sepeda tuh keadaan apapun, jalan apapun lu merasa lu seneng. Iya. Betul. Ditempuh berapa kilo pun lu merasa seneng aja. Iya. Jadi gue selalu prinsip gue dari dulu nikmati setiap kayuhannya. Oh, nikmati setiap kayuhannya. Nah, itu. Jadi Asik tuh. bukan masalah jaraknya, Iya. bukan masalah kecepatannya, tapi lo menikmati setiap kayuhan ketika lo bersepeda. Kalau gue itu. Kalau lu lebih ke situ. Kalau ya? gue lebih ke situ. Sangat menikmati banget berarti ya. Gitu. Oke. Sangat menikmati sekali setiap kayuhan sepeda. Nah, Oke bro, menurut lo nih bro, kan hype banget nih sekarang persepedahan nih, dunia persepedaan nih hype-nya minta ampun. Dan menurut lo sepeda itu adalah, kalau gue bicara mainan atau alat transportasi sekarang bisa dijadikan seperti itu? gini, kalau gue ngelihat sepeda sekarang ini ya di masyarakat lah ya, gue ngelihat sepeda ini sekarang sudah menjadi lifestyle, Gaya hidup, gaya hidup, lebih ke gaya hidup. lebih ke gaya hidup sekarang. Kalau gue ngelihatnya, gitu. Jadi ketika ya masa pandemi ini orang kan mobilitasnya berkurang, Yap. mobilitas berkurang sehingga akhirnya orang mencari hiburan. Nah, mencari hiburannya apa? Dengan bersepeda. Gitu. Karena itu tadi, karena mobilitasnya Berkurang. terbatas, sehingga mereka mencari, orang-orang banyak yang akhirnya shifting. Oke. Ya, banyak yang shifting dengan bersepeda gitu. Makanya gue ngeliatnya sepeda sekarang sudah menjadi lifestyle. Gaya hidup ya. Sudah menjadi gaya hidup. Akan bertahan berapa lama sih kira-kira? Sebenarnya Kalau tergantung. kita lihat negara lain, udah ya. Maksudnya ya udah selamanya loh. Sepeda tuh bukan hal yang tabu lagi gitu loh. Maksudnya, ya kan dia udah bisa jadi alat transportasi. Kayak contohnya Belanda, ya kan dia memang udah menggunakan sepeda aja kemana-mana. Betul. Tapi kan balik lagi, kalau di sana kan mereka memang sudah sangat difasilitasi. Betul, fasilitas sudah Difasilitasi. Bukan hanya difasilitasi oleh infrastruktur, juga difasilitasi oleh kesadaran masyarakatnya Manusianya memang, masing-masing. Gitu. Iya, gitu. Jadi itu sudah menjadi kesadaran kolektif kalau gue bilang. Betul. Gitu. Nah, jadi kira-kira Indonesia bisa nggak nih ke arah sana, menuju ada di posisi seperti sana? gue bilang nggak ada yang nggak mungkin. Pasti terjadi ya. Iya, cuman masalah waktu aja. Iya. Nah, kapan bisa seperti itu gitu. Nah, kalau tadi lu tanya kira-kira berapa lama, ya kalau gua ngobrol sama teman-teman sih banyak. Jadi gini, orang Indonesia tuh memang cenderung seneng, istilahnya hype beast ya sekarang ya. Hype beast. Hype beast ya. Istilahnya hype beast. Jadi orang Indonesia tuh memang banyak yang seneng sesuatu yang lagi jadi hype. Yap. Gitu. Nah, kalau gue lagi ngobrol sama teman-teman gue pesepeda, itu mereka biasanya prediksi ya mungkin tahun depan yang harganya sekarang lagi mahal banget Bisa itu turun. harganya bisa turun. Gitu. Turunnya berapa ya persen nggak tahu ya. Cuman tidak setinggi yang sekarang. Ya, bisa Gitu. jadi. Karena itu tadi, kan ini masalah supply and demand kan. Betul. Ketika lagi hype banget, harga lonjak Ya. karena supply and demand-nya nggak balance. Iya, benar. Gitu. Nah, cuman kan
namanya market kan ya supply and demand-nya ini kan akan mengadjust price. Terus, betul, Gitu. Jadi nanti berputar mungkin terus. tahun depan ya Beda lagi harga bisa turun. market price-nya nggak beda dengan market price saat ini gitu. Iya. Jadi ya kita lihat aja trennya. Kita lihat Kayaknya aja sampai sebenarnya dia kapan. ngetes nih, bapaknya lebih tahu sebenarnya tentang apa kondisi forecast sepeda. Iya, makanya kenapa gue pertanyakan itu, kira-kira lo akan masih terus bersepeda atau tidak gitu loh maksud gue. Gini, kalau gua soalnya gua udah naik sepeda itu sebelum Pandemi. Iya. Tuh, sebelum pandemi. Sebelum hype ini. Sebelum gitu, gua bilang hype ini juga ya. sudah bersepeda. Sebelum ya. hype ini ya gua udah sepeda gitu. Iya. Jadi ya Udah pasti gue sepedaan aja sih. Iya, ya kan? buat gua ya maksud gue bukan karena ada gue tidak di-trigger oleh pandemi ini jadi bersepeda, enggak. Iya. Sebelumnya gue udah bersepeda. Sebelumnya gitu. udah sepedahan. Betul. Gitu sih. Nah, bicara jaya hidup juga, ketika lo bersepeda mungkin gengsinya juga beda ya. Ibaratnya gini, kalau gue nih zaman-zaman ibaratnya kita kalau di Bali jalan kaki enak, di Jogja jalan kaki enak, di Jakarta jalan kaki, ketemu temen lu diketawain pasti. Woi, ngapain lu jalan kaki? Itu gengsi kan? Tapi ketika kita naik sepeda, ini menurut versi gue ya, ketika kita naik sepeda, harga sepeda gue sama sama Innova loh. Sombong amat. Ke situ nggak sih lo? Jadi gengsinya udah beda gitu loh. Gue naik sepeda, ya harga sepeda gue sama, mahalan sepeda gue motor loh. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kalau gue agak berbeda nih gue. Agak berbeda Ya, karena buat gue ini balik lagi ke tadi yang gue omongin di awal. Ini balik lagi tentang values dalam hidup ya. Yep. Karena buat gue sepeda itu ya fungsinya Fungsinya. gitu. Jadi gue lebih ke fungsinya. Ya kalaupun ada mau dikasih gimmick-gimmick lah Ya. gitu ya. Ya nggak yang ini aja, yang seperlunya aja gitu. Jadi memang gue lebih ke fungsi sih kalau itu. Lebih ke fungsi. Lebih ke fungsi dan kenyamanan. Kalau gue lebih ke situ sih. Nggak fungsi dan kenyamanan. penting apapun sepeda lo, harganya berapa, yang penting fungsi dan kenyamanannya Yeah. untuk apa dalam diri lo, ya kan? Tuh, Gitu. gue lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Tuh nih, bapak ini kaya tapi low profile. Low profile, high profit ya? Iya, itu yang penting gitu, ya kan? Amin. Kita amin aja. Iya, bro. Aduh, gue udah thank you banget nih udah bisa ngobrol-ngobrol santai di sini di Kopja ya. Tuh lo Sama-sama. mampir tuh ke Kopja. Kopja ada Instagramnya? Ada Apa tuh? @kopjay.cc. Oh, @kopjay.cc nanti ada nih di bawah nih, ya kan? Tuh, jangan lupa Langsung follow. mampir di alamat di Gandaria Tengah 2 nomor 20. Gandaria Tengah 2 nomor 20. Kopja. Disingkat Ganteng. Oh iya ya? Gandaria Tengah. Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tuh, ya nggak? Itu Gandaria. Lu main-main lah kesini nih. Ini tutup jam? Kita Buka sekarang jam berapa? masih masa transisi, kita tutupnya jam 9. Tutup jam 9, buka? Kita buka dari jam 11. Oh, jam 11. Iya. Lu buka lebih pagi dong. Nah, nanti kalau mungkin Om Iko bisa membawa crowd-nya gitu kan, pesepeda-pesepeda ke sini. Nah, nanti kita bisa buka lebih pagi gitu. Iya, gitu. Jadi untuk pesepeda-sepeda dimulai dari Sabtu Minggu lah. Ya kan? Pesepeda-sepeda jadi pagi bisa main nongkrong di sini. Cocok. Ya nggak? Enak nih makanannya. Jujur aja gue enak banget makanannya. Kopinya juga nih. Ini yang baru launching kemarin. Ya kan? Tuh, jangan lupa. Silakan di-follow juga tuh Instagramnya, lu kepoin tuh apa aja makanannya di sini, ya kan? Sip. Tuh, Om, gua thank you Thank you banget ya, kita juga thank you banget gua ya. di sini, banyak inspirasi dari sini. Silakan yang mau ngobrol-ngobrol sama Om Amir, Aldi Amir, ya kan? Monggo, lu datang ke sini sambil ngopi-ngopi, banyak ilmu yang diambil dari dia, ya kan? Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you banget. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share konten ini ke teman-teman lo. Oke, dadah. Ciao. Thank you, bro. Yuk. Gimana? Sesuai ekspektasi atau enggak? Oh iya dong. Oke.